Selanjutnya kami persilakan kepada Bunda Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tapi keluar sedikit dari cinta Allah. Kalau kita subuh itu kita akan dianjurkan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali itu dosa kita akan diampuni sebanyak buih lautan. Nah, gimana hukumnya kalau yang bunuh, yang berbuat maksiat, yang katanya dosa tidak diampunin, sedangkan Allah Maha Pengasih Penyayang dan Maha Pengampun. Makasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe akan menjawabnya. Jadi pada intinya ketika kita mencintai akan ada ujian-ujian, bahkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah memang tabiat dari manusia. Lantas bagaimana dikaitkan dengan cinta kepada Allah? Apakah orang-orang seperti ini tetap akan diampuni? Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, diampuni atau tidak, sayangnya nggak ada stempel. Begitu kita dosa, kita minta ampun, ada stempel diampuni, cetok gitu. Nah itu enak. Sertifikat diampunin Allah. Sayangnya nggak ada. Karena itu tugas kita cuma minta ampun doang. Jangan pikirin dosa yang udah kita lakukan diampunin nggak nih, diampunin nggak nih. Ini suudon nama Allah ntar jatuhnya. Semua orang pasti ada dosanya, ada. Tapi nggak semua orang minta ampun sebanyak seseorang yang lain. Nah, yang tadi ibu katakan pagi-pagi istighfar, jangan pagi doang, 24 jam. Lagi nonton istighfar, ini lagi nonton saya istighfar nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada orang kayak begini gitu ya. Udah bandel gitu kan gitu ya. Istighfar udah. Jadi istighfar jangan pagi doang. Saran saya Bu, 24 jam. Karena Rasulullah SAW terus-terusan istighfar. Nabi yang udah diampuni nama Allah aja masih istighfar dalam rangka apa? Dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Kalau ibu cuman pagi doang bahaya, nggak boleh. Pagi, siang, sore, malam terus saja istighfar kepada Allah. Selingin lagi dengan sholawat. Istighfar, sholawat. Istighfar, sholawat. Istighfar, sholawat. Ya Allah. Setelah itu taat sama suami, ya Allah. Setelah itu sholat nggak tinggal, ya Allah. Setelah itu puasa Ramadan, ibu bisa pilih masuk pintu surga yang mana. Jadi saran saya, bagaimana kalau ada orang ngebunuh, terus dia istighfar cuma 3 kali pagi-pagi, apakah dia diampunin oleh Allah? Nggak mungkin karena bertentangan dengan yang lain. Kenapa? Karena membunuh 1 nyawa, dosanya Bu sama. Kadar kejahatannya dengan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia, bayangin. Begitu. Jadi bagaimana tuh ceritanya seperti itu? Kalau ibu belum pernah ngebunuh lebih baik jangan dulu deh. Bercanda Bu. Artinya jangan pikirin yang kayak begitu-begitu. Istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhin al-kabair itu. Berzina, nauzubillah, nyebut aja kita geli. Ya, mabok, apalagi ngebunuh, itu semua min amali syaitan, rijisun, najis. Kepikiran aja kagak, jangankan ngebunuh. Bu, ngebunuh kucing aja bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahanam. Kucing, nabrak anjing aja, nabrak anjing bisa membuat orang masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, babi walaupun dia haram nggak boleh dianiaya. Gitu loh. Apapun kecuali yang ada nasnya, kecuali yang ada dalilnya. Burung gagak hitam gitu loh. Lagi sembahyang, ular lewat depan kita, nggak apa-apa, dicatok mati kita. Boleh kita ketok tuh ular, begitu dan seterusnya. Ini agak sedikit menyimpang ya. Begitu jawabannya. Jangan pikirin entar diampunin apa enggak ya, diampunin apa enggak ya, sebanyak buih apa enggak, sebanyak buih. Pokoknya ibu minta ampun aja sama Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, malam, begitu. Jadi artinya ketika dia bersalah menuju ke Allah, itu artinya masih ada cinta di situ. Ini memberikan optimisme bagi para pendosa bahwa dosa-dosanya akan diampuni, Babe. Betul. Dan jangan pernah menilai diri kita lebih baik daripada orang yang lain.
itu kan komplek pelacuran. Hati-hati saya bilang, dia tobat abis ini loh. Gitu, prasangka baik aja sama Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik aja sama orang gitu loh. Kenapa? Karena belum tentu kita. Dulu Bu, cerita satu menit ya, berapa detik ya? Bu, dulu 50 detik. Dulu waktu itu saya lagi jadi mentor nih Bu di SMA. Di sini kita lagi ngaji, di situ ada anak perempuan pakai celananya pakai pendek main volley. Saya tanya sama mereka, lebih bagus mana yang main volley apa lo yang ngaji? Oh kita dong yang ngaji, dia yang ahli neraka. Saya bilang dahsyat banget mulut lo. Saya bilang, lo tahu nggak? Ketika saya tanya sama dia, pengen gue tuh pakai jilbab, berkerudung, ngaji, pengen dia. Lu nyumpahin dia doain lo. Coba lihat mandi si Allah Subhanahu Wa Taala. Saking apa? Saking kita nggak boleh punya prasangka seperti itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Bahkan kepada non Muslim, jangan bilang lu neraka lo. Nggak usah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang punya rahasia akhir hayatnya. Allah yang tentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada orang di pinggir neraka ini, tapi kemudian dia bertaubat. Ada orang yang di ahli surga semuanya, kemudian dia maksiat. Wallahu alam bisawab. Karena kita bukan panitia surga neraka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.